memang angka kematian kita cukup tinggi, terutama untuk pasien lansia atau geriatri. Itu kematiannya mencapai 40%. Dari Bumi Kerang Putih Darung Padang, 103.4, Class FM, this is the actual radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Classy People. Saatnya mencermati program Kata KJ, kali ini persembahan Harian Umum Sigalang. Bersama saya, Radhi Pranata, dan tentunya saya tidak sendirian karena ada juga host yang akan mendampingi saya, Classy People, ada Bapak Khairul Jasmi. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak KJ. Waalaikumsalam. Hari ini kabarnya sehat Pak KJ? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, saya langsung persilahkan ke Pak KJ untuk memandu acara kita hari ini berkaitan dengan lonjakan kasus dan juga dampak dari pelayanan di Rumah Sakit COVID di Sumatera Barat nih Pak KJ. Silakan Pak KJ. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Classy FM dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama saya dalam acara Kata KJ. Hari ini temanya seperti juga bulan lalu, tak jauh-jauh dari masalah kita, lonjakan kasus dan dampak pelayanan di rumah sakit COVID di Sumatera Barat, terutama sehabis Lebaran. Nah, pada kesempatan ini narasumber kita adalah Dr. Andani Eka Putra, tenaga ahli Menteri Kesehatan bidang penanganan pandemi COVID-19. Kemudian Pak Ari Yuswandi, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat. Dan yang ketiga, Dr. Rose Dinda Martini, Direktur Pelayanan Medik, Perawatan dan Penunjang RSUP Dr. M. Jamil Padang. Dan yang terakhir, Dr. Khairul Said, Direktur RSAM Bukit Tinggi. Saya mulai dulu ke M. Jamil. Okay. Ibu Ya, Rose. Ya, Pak. Assalamualaikum. Kita sudah hirup sebelum Lebaran, bahwa asumsi kita kalau beramai-ramai seperti di objek wisata maka akan terjadi lonjakan kasus COVID-19. Salah satu indikasinya adalah ramainya rumah sakit. Bagaimana kondisi perawatan COVID-19 di M. Jamil seusai Lebaran, Bu? Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KJ tadi dari Classy FM Radio. Selamat siang pemirsa Classy FM. Betul Pak KJ dan pemirsa sekalian, bahwa apa yang diduga terjadi lonjakan Lebaran itu terasa sekitar setelah di atas 1 minggu setelah Lebaran. Jadi M. Jamil sebagai rumah sakit rujukan di Provinsi Sumatera Barat menerima pasien-pasien dengan keluhan sedang dan berat, dan tentu dengan keluhan yang berat yang datang ke sini. Betul sekali, terjadi lonjakan yang luar biasa sehingga ruangan-ruangan intensif kami, ruangan ICU COVID kami hampir sempat 2 hari menolak pasien kemarin karena penuh. Jadi M. Jamil sudah menyediakan, Pak Gaji dan pemirsa sekalian, 255 tempat tidur untuk COVID dan 68 tempat tidur untuk intensif COVID. Itu penuh, tapi alhamdulillah artinya begini, memang angka kematian kita cukup tinggi, terutama untuk pasien lansia atau geriatri. Itu kematiannya mencapai 40%. Artinya pasien memang banyak masuk yang lebih 60 tahun dengan membawa banyak penyakit dengan COVID, dan itu yang rata-rata kematiannya tinggi. Nah, jadi silih berganti, ruangan itu kosong karena ada yang meninggal atau karena ada perbaikan. Nah, sekarang posisinya adalah sekitar ada tempat kosong di ICU memang ada, karena ada yang meninggal, ada yang perbaikan. Jadi kami merasakan lonjakan yang luar biasa, tentu M. Jamil tetap siap. Malah kami mempersiapkan lantai 3, lantai 2 sudah untuk ruangan COVID seluruhnya. Lantai 3 akan kami buat untuk 83 tempat tidur ruangan isolasi. Nah, itu Pak KJ. Jadi antisipasi ini sudah kami persiapkan di M. Jamil sejak awal tahun. Hati-hati bahwa pasca Lebaran itu akan terjadi lonjakan. Demikian adanya memang betul terjadi lonjakan pasien-pasien yang berat, terutama pasien usia lanjut, di mana sangat signifikan dengan vaksinasi kita yang rendah.
usia lanjut yang banyak masuk ke M. Jamil, dan ternyata usia lanjut pula banyak yang meninggal. Jadi tercatat 40% meninggal pada usia lanjut dengan COVID-19. Demikian Pak KJ jawabannya. Terima kasih. Hari ini bagaimana kondisinya, Bu? Hari ini kalau kami lihat ada tempat yang kosong. Artinya begini, kita paling takut, M. Jamil paling takut kalau ruangan intensifnya itu penuh. Kan pasien ke sini akan memakai namanya perlu oksigen dosis tinggi. Jadi M. Jamil punya sekitar 30 atau 40 HFNC namanya, atau OptiFlow, oksigen tinggi atau ventilator. Nah, itu yang kami takutkan. Cuma posisi hari ini memang ada kosong di ruangan ICU, tuh ada kosong, ada ketersediaannya ada kosong karena ada yang meninggal atau ada yang pindah ke ruangan biasa. Jadi silih berganti, penuh, ada kosong, penuh, ada kosong. Sekarang masih cukup untuk kalau ada pasien rujukan, Pak KJ. Terima kasih. Ya, Bu. Bukit Tinggi, Pak Khairul, bagaimana kesibukan rumah sakit di sana sehabis Lebaran, Pak? Ya, Assalamualaikum Pak KJ. Ya, Pak. Assalamualaikum Adik, Pak Ari, semua, Classy People, terima kasih. Bukit Tinggi seirama mungkin dengan M. Jamil Pak KJ. Cuman Bukit Tinggi kan kapasitasnya tidak sebesar M. Jamil. Kita waktu memasuki ini normal dulu kita menyiapkan 100 tempat tidur. Tapi dengan keterbatasan tenaga, sampai saat ini kita bisa hanya mengaktifkan sebanyak 30 tempat tidur. Yang terdiri dari 2 ICU dengan ventilator tekanan negatif. Sudah itu ada 6 yang ini, 6 yang ICU tekanan negatif tanpa ventilator, dan isolasi dengan tekanan udara biasa 8 dan 14, dan isolasi dengan tekanan negatif 8. Jadi total kita 30. Memasuki hari Lebaran itu terjadi peningkatan memang. Sebelumnya kita bisa sempat merawat sampai 10 pasien. Tapi memasuki hari Lebaran sampai sekarang itu sudah mencapai sampai 38. Jadi walaupun kita menyiapkan tempat tidur 30, tapi karena pasien yang banyak yang masuk, sehingga bisa kita berdayakan tempat tidur lain, tapi dengan jumlah tenaga yang tetap. Jadi sebenarnya kapasitas kita itu sampai saat ini hanya sampai 30 tempat tidur. Itu Pak KJ. Yang masuk itu anak muda, orang tua, atau yang sebaya Pak Khairul? Bermacam-macam ini, kata kelompok umur Pak KJ itu banyak. Ada yang muda juga, yang umur setengah baya juga, dan orang tua juga banyak. Oke. Mendengar enggak dokter kita di sana, sebenarnya pasien itu kena apa, Pak? Ada enggak keluhan atau curhat mereka? Maksud Pak KJ? Nah, mungkin karena dia makan di rumah makan, atau enggak pakai masker, atau bandel, atau enggak percaya dengan COVID, kayak gitu. Oh iya. Sepertinya yang kita lihat, baik sepanjang perjalanan dari Bukit Tinggi sampai ke Padang, itu sepertinya masyarakat ini agak abai, sepertinya dia menganggap COVID ini tidak ada. Di pasar Kota Baru itu, di hari pasar itu kita melihat sebahagian kecil, begitu rapatnya masyarakat untuk melakukan transaksi di hari-hari pekan itu, maupun yang di ini Padang Luar, itu yang pakai masker itu sangat sedikit, padahal itu sudah bisa dikategorikan ke dalam kelompok berkerumun. Itu Pak KJ. Jadi kita melihat agak menurun memang. Agak menurun kesadaran masyarakat untuk memakai masker. Menjalani. Kalau di Bukit Tinggi sendiri, Pak, kan itu kota wisata, hotelnya penuh segala macam. Ada enggak keluhan atau kebandelan masyarakat soal masker? Kita lihat Pak KJ, kita lihat tidak seperti dulu lagi, agak menurun. Yang pakai masker yang pertama sekali yang pegawai-pegawai itu masih, masyarakat mungkin menganggap
suasana sudah kembali ke dalam keadaan normal barangkali. Ya. Baiklah, saya ingin ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, kenapa rakyat kita ini bandel memakai masker. Nah, tapi kita rehat sejenak.